Di tengah rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengunggah momen bersama Prabowo dan Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini jadi isyarat baik sebelum pertemuan Prabowo dan Mega terjadi? Kita bahas bersama juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim, politisi Gerindra Hendarsam Marantoko, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik ada Adi Praitno. Mas Adi, selamat sore. Bang Hendarsam, Mas Ciko? Sore. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, yang dibacanya apa sih dari unggahan Mbak Puan ini bersalaman dengan Pak Prabowo dan sejumlah ketua umum dari Kim? Ya, saya kira cukup sederhana bagaimana kita bisa memaknai unggahan yang disampaikan oleh Puan Maharani ya. Ini sebagai bentuk penebal sebenarnya bahwa PDIP itu sepertinya memang memiliki hubungan politik yang cukup baik ya dengan Prabowo Subianto. Yang kedua, memang ada kecenderungan secara politik bahwa Puan Maharani terutama dan para elit-elit di belakangnya itu ada kecenderungan ingin menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Cuman yang perlu disampaikan itu adalah bagaimana format berkoalisi dengan Prabowo Subianto, karena pada saat yang bersamaan misalnya PDIP itu mengatakan tidak jadi oposisi, siap bekerja sama, tapi tidak ada kadernya yang kemudian menjadi menteri. Inilah yang saya sebutkan soal kerumitan bagaimana membangun kerjasama politik dengan Prabowo, karena ada kecenderungan secara umum biasanya kerjasama itu misalnya dilakukan dengan cara bagaimana ada kader-kader PDIP yang kemudian jadi menteri. Kalaupun toh selama ini kita tahu kerjasamanya sebenarnya sudah mulai terbentuk di DPR ya. Misalnya ketika tidak ada perubahan apapun terkait dengan Undang-Undang MD3, itu menegaskan ada deal politik yang menggaransi bahwa PDIP dengan Gerindra itu baik-baik saja, Pak. Oleh karena itu, unggahan Puan ini sebenarnya sebagai bentuk penegas bahwa PDIP ingin berkoalisi dengan Prabowo. Tinggal menunggu kapan kira-kira secara formal pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati yang sejak lama sudah digadang-gadang. Ini adalah momen formalitas bagaimana kedua tokoh itu yang mewakili ketua umum partai masing-masing adalah sosok yang sebenarnya siap bekerja sama untuk di masa-masa yang akan datang. Saya tanyakan hal ini Mas Adi ke Mas Ciko. Mas Ciko, jadi dengan unggahannya Mbak Puan ini semakin menguatkan sinyal bahwa benar PDIP akan merapat ke pemerintahannya Pak Prabowo. Saya rasa gini, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tidak ada perubahan sikap terkait dengan apa yang menjadi sikap politik dari PDI Perjuangan sejak awal Pak Prabowo dilantik. Yaitu apa? Kami mendukung sepenuhnya pemerintahan ini, namun kami memilih tentu tidak harus berada di dalam kabinet. Tentu kita bicara soal sebuah bangsa, itu seperti ibarat sebuah bangunan, tentunya pilar-pilarnya tidak harus berada di dalam satu sisi saja, bisa berjauhan untuk menyangga pilar itu sehingga bangunan itu menjadi kokoh dan kuat. Pada prinsipnya PDI Perjuangan tadi saya juga ingin mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat saya Adi Praitno. Ini adalah penebalan bahwa memang sikap kami tidak pernah ada perubahan. Dan yang paling pasti adalah kita melihat tentunya banyak sekali program-program Pak Prabowo yang pro rakyat yang perlu dikawal dan perlu dipastikan untuk bisa berjalan dan bisa tereksekusi dengan lancar. Kita bicara soal makan gizi gratis yang masih ada permasalahan di sana sini. Namun tentu kalau kita memberikan dukungan penuh akan banyak sekali masukan-masukan atau hal-hal yang terkait dengan kelancaran dari program tersebut. Ini hanyalah salah satu. Tapi masih banyak lagi program-program yang perlu dikawal. Dan selain dikawal, tentunya PDI Perjuangan juga akan bersikap kritis terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan yang kami anggap ada kebijakan alternatif yang lebih baik. Dan kita akan memberikan masukan. Artinya siap mengawal, siap membantu. Kalau dari Bang Hendarsam sendiri, dari Gerindra melihatnya sebenarnya postingan dari Mbak Puan ini adalah PDIP yang lagi ngarep agar bisa terjadi pertemuan dengan Pak Prabowo dan kemudian masuk ke koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Atau jangan-jangan memang sudah deal nih keduanya. Kita akan bahas ya Bang, usai jeda berikut ini.
Politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto membenarkan pesan yang ia berikan untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal keinginan Presiden Prabowo bertemu Megawati. Dalam wawancara di program Rosi, Sidarto bilang keinginan Presiden Prabowo bertemu Mega disampaikan oleh salah satu orang dekat Prabowo. Karena ada satu pesan yang orang dekatnya Pak Prabowo, saya tidak mau mention ya, orang dekatnya, tapi Bang Rosi kenal juga saya kira, bahwa Pak Prabowo, Presiden Prabowo ingin bertemu dengan Mbak Mega. Itu saya sampaikan pada saat saya duduk di belakangnya Mbak Mega. Saat 10 tahun, 10 Januari ya, ulang tahun PDI. Dari bahasa yang saya tangkap, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, Lebih baik. lebih baik. Bang Hendarsam, nyambung pertanyaan saya sebelumnya. Kalau tadi Pak Sidarto bilang Pak Prabowo yang pengen ketemu Bu Mega. Tapi kalau dari unggahan Mbak Puan sendiri sebenarnya apa jangan-jangan PDIP nih yang juga ngarep ingin bertemu ke Pak Prabowo? Masih di mute, Bang? Silakan Bang Hendarsam. Masih di mute Bang Hendarsam. Sorry. Oh, Udah? ya, udah silakan Bang. Ya oke. Jadi kan tinggal dilihat timelinenya saja. Tapi kan yang harus kita capture kan bukan itunya. Tapi spirit dan semangat untuk pertemuan tersebut ya. Bahwa kalau pertama dari awal pada saat setelah Pilpres dilakukan dan Pak Prabowo dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, Pak Prabowo kan memang kalau nggak salah di bulan Oktober memang sudah ingin bertemu dengan Bu Mega, ya kan. Tapi dengan catatan kan bukan hanya dengan Bu Mega saja, dengan beberapa ketum parpol yang lain beliau akan melakukan pertemuan tersebut. Jadi ini memang merupakan hal yang lazim dilakukan oleh Pak Prabowo, bukan hanya kepada teman-teman di ketum parpol saja ya, yang di level grade A, tapi juga ada ini bawah-bawah, beliau biasa untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau sekarang masih pengen bertemu atau ya udah kalau nggak ketemu nggak apa-apa dengan Bu Mega? Ya enggak juga, kan pasti pengen ketemu lah. Kan sudah confirm bahwa beliau menganggap bahwa saat ini momen yang cukup tepat untuk melakukan pertemuan dibanding yang kemarin ya mungkin kan. Karena kemarin tensinya mungkin residu-residu daripada pasca Pilpres masih ada. Ya tentunya kan belum lagi ada masalah di MK juga. Belum lagi ada beberapa dispute-dispute tentang masalah hukum juga yang dipersoalkan tentunya oleh tim-tim dari Ganjar Mahfud. Ya kan itu kan kita harus hormati juga tentang masalah itu. Jadi ketika semua hal ini sudah selesai, tensi sudah menurun dan dianggap sudah adem, ya kan gitu. Maka oleh karena itu waktu yang tepat bagi Pak Prabowo, ya. Tapi ini dengan catatan ini inisiasi dari senior ya, Baik. inisiasi hal tersebut waktu yang tepat dan itu gayung bersambut. Mudah-mudahan setidak-tidaknya kalau yang saya tangkap dari teman-teman di PDIP setidak-tidaknya bisa ada dua opsi, ya, ada dua pertemuan. Ya, Opsi pertama? Pertemuan khusus di luar Kongres atau pada saat Kongres. Oh, Dan seperti itu. Oke. Yang saya tangkap. Oke, Mas Adi sebenarnya kalau misalnya tadi berarti ada dua opsi ya. Oh, saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau dari dua opsi tadi yang pada saat sebelum Kongres sama pada saat Kongres, ini kemungkinan yang mana nih yang terjadi ya Mas Ciko? Kemungkinan paling dekat? Bisa yang mana aja, tapi pada prinsipnya gini, kapanpun pertemuan itu akan digelar, itu adalah waktu yang tepat. Jadi ini kebalikannya dari kebiasaan kita selalu berpikir, oh waktu yang tepat adalah sekarang, atau waktu yang tepat adalah besok, atau sebelum Kongres, atau pas. Tapi saya meyakini bahwa kedua tokoh ini akan betul-betul memikirkan, dan begitu juga penggawa-penggawanya, senior-senior kami di kedua belah partai, tentu akan memikirkan waktu yang paling tepat dan insya Allah kapanpun itu akan terjadi, disitulah waktu yang tepat.
Dan Oke. sesungguhnya kalau kita bicara untuk tidak terburu-buru itu kan juga tepat. Jadi disampaikan oleh abang saya dari Gerindra tadi kan dikatakan bahwa memang ada proses-proses yang harus dilalui dulu sehingga itu dihormati sehingga ada penundaan terkait dengan pertemuan itu. Namun sesungguhnya kedua tokoh ini kami meyakini sangat ingin saling bertemu dan utamanya untuk apa? Untuk menunjukkan pada bangsa Indonesia yang sekarang sedang tidak terlalu baik-baik saja kalau kita bisa bicara bahwa ada suasana geopolitik, ada ekonomi dunia yang sedang tidak sangat kondusif, dan ini sangat akan bisa memberikan Oke. harapan terkait dengan persatuan dan kesatuan para pemimpinnya, khususnya Ibu Mega dan Pak Prabowo, Nah. dan kemudian nanti bisa Oke. mengangkat bangsa kita untuk keadaan yang lebih baik. Nah, oke, saya ke Mas Adi kalau gitu. Mas Adi, tadi kan Bang Hendarsan bilang ada dua kemungkinan pada saat sebelum Kongres atau pada saat Kongres nih pertemuannya. Atau jangan-jangan bisa jadi nggak jadi karena gesekan friksi yang di dalam kalau PDIP masuk ini bergesekan, bisa terjadi ada gesekan nih karena di dalam ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang Ketua Umum PSI, ada juga kemudian yang pro Jokowi di dalamnya, ada Bang Ara termasuk juga di dalamnya. Ya, sebenarnya secara prinsip bagi PDIP yang penting itu tidak ada masalah apapun dengan Prabowo Subianto. Kalau yang lain itu merasa tidak happy, merasa tidak nyaman, itu monggo. Karena bagi PDIP yang paling dihormati itu hanyalah presiden definitif, bukan yang lain. Itu yang saya kemudian di awal itu sudah disclaimer. Bagaimana model koalisi politik antara Prabowo dengan Megawati, Gerindra dan PDIP, kalau hanya yang diakui itu hanyalah Prabowo. Coba saya bisa membayangkan sedikit ya. Kalau betul bahwa yang dihormati dalam koalisi ini hanyalah Prabowo, jadi ini semacam koalisi sebelah mata. Karena Gibran itu dianggap bukan bagian dari koalisi pemerintah, jadinya oleh PDIP. Inilah yang saya kira pasti akan menimbulkan sedikit resistensi. Dan Karena tadi pada saat di video juga nggak ada Oh, salaman dengan Mas Gibran gitu ya. betul, Atau karena ketemu bagi PSI. PDIP ya hanya ingin berkoalisi dengan Prabowo sebagai partai pemenang Pilpres. Yang lain-lain itu kan juga dianggap sebagai bagian dari partner koalisi. Tak ada bedanya juga dengan PDIP yang kemudian kalau betul ingin berkoalisi ya. Tapi secara prinsip begini, kalau menurut saya ya, saat ini itu sedang kalau saya berpikir agak kritis ya, apa urgensinya PDIP itu bertemu dengan Gerindra? Apa pentingnya Megawati itu bertemu dengan Prabowo Subianto? Dulu memang ada keinginan Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang kalah Pilpres tentu untuk mengamankan dukungan politik di parlemen sehingga tidak ada gejolak apapun. Nah, per hari ini hampir 85% dukungan politik sudah di tangan Prabowo Subianto dan per hari ini tak ada satupun partai politik yang kemudian ingin jadi oposisi. Nah, yang kedua, PDIP sekalipun Berarti di sini sebenarnya adalah PDIP yang lebih membutuhkan Pak Prabowo. kalau melihat kecenderungannya seperti itu, kalau dulu memang ada kesan bahwa Prabowo lah yang membutuhkan partai-partai yang kalah di Pilpres. Ini yang disebut dengan politik gotong royong sehingga instabilitas politik itu bisa dihindari. Kalau mau jujur sebenarnya kalau alasan stabilitas politik, dukungan politik di parlemen sebenarnya Prabowo sudah tidak butuh PDIP ya. Cuman memang karena Prabowo ini mazhabnya adalah zero enemy, tidak mau ada sedikit pun yang protes dan kritis, apalagi partai yang sebesar PDIP tentu tidak Ya. mungkin ada sedikit ganjalan yang Oke. kemudian akan menjadi resisten di kemudian hari. Tapi Inilah yang saya sebutkan, tanpa ada pertemuan dua tokoh sekalipun ini ya saya kira secara dukungan politik sebenarnya Prabowo dan Gibran itu akan aman-aman saja sebenarnya dari segi dukungan politik. kalau Dan dalam misalnya praktiknya PDIP itu sebenarnya sudah tegak lurus itu dengan Prabowo Subianto. Misalnya tentang Ya. kenaikan PPN 12%, paling depan PDIP mendukung soal makan bergizi gratis. Jadi artinya sudah ada PDIP kekuatan ya bagi ada Pak yang Prabowo. mengkritik secara brutal. Iya, oke kalau gitu Bang Hendarsam sebenarnya kalau misalnya nanti PDIP kemudian jadi masuk ke koalisi pemerintahan, ini gimana di dalamnya nih? Termasuk juga dengan Nasdem yang belakangan masuk, kemudian juga tidak meminta jatah. Kalau misalnya PDIP dapat jatah gimana? Singkat aja Pak. Sebenarnya kan kita nggak bisa berandai-andai, tapi kalau saya yang mengutip apa yang dikatakan oleh beberapa abang-abang saya di PDIP, ya kemungkinan besar PDIP tidak akan masuk ke dalam pemerintahan, kan seperti itu. Jadi itu Artinya kayaknya mendukung tapi tidak menaruh Iya. orang ya? ya sepertinya seperti itu ya, confirm hampir seperti itu. Karena Oke. itu satu. Yang kedua juga kami melihat kalau apabila semua masuk ke dalam koalisi ini kan menjadi tidak sehat. Ya kami butuh ya kan. Koalisi ini butuh, pemerintahan ini butuh masukan-masukan yang kritis dan konstruktif. Dan PDI salah satu partai yang paling berpengalaman
akan hal tersebut, gitu loh. Tapi ya mungkin nanti tinggal artinya akan ada format dan ekosistem Baik. baru menyampaikan yang lebih konstruktif, tidak apa ya dalam definisi yang oposan murni. Baik. Ya, karena kita sistem presidensi tidak mengenal oposan, artinya apa yang selalu dikatakan pemerintah itu selalu salah. Tapi karena apa? Karena ada satu benang merah ya antara PDIP dengan Pak Prabowo, yaitu kesamaan ideologi. Baik. Dan tentunya ini yang penting sekali, bahwa ini bisa kita lihat di statement Bu Mega di program makan bergizi gratis, beliau tidak menentang tentang masalah tersebut karena Oke, sudah kita tangkap. itu ideologi dari Bu Mega sendiri juga. Bang Henderson, terima kasih Mas Ciko, terima kasih Mas Adi, Iya. terima kasih, selamat Terima sore kasih semuanya. semuanya. Ya, Assalamualaikum.